SKI 4 Bab 2 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Oke, pada pagi hari ini kalian akan berjumpa lagi dengan Ustazah Olivia. Hari ini kita akan belajar SKI yaitu bab 2 tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama itu adalah Isra. Isra itu apa toh? Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu adalah peristiwa Isra. Sedangkan Mi'raj, Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Itu adalah Mi'raj. Jadi kita bisa melihat kalau Isra Mi'raj itu adalah kekuasaan Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem. Nah, kemudian dilanjutkan sampai ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini dilakukan pada malam hari. Nah, ini ketika Nabi Muhammad itu berada di kota Mekah atau di Masjidil Haram, beliau itu dijemput oleh malaikat Jibril. Beliau diutus untuk mengajak Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj itu pada tanggal 20 Rajab. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu semuanya. Ketika kita pada bulan Rajab bertepatan pada tanggal 20 Rajab, itu kita biasanya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, sebelum itu, Isra Mi'raj itu juga merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada Rasulullah. Dan Isra Mi'raj ini tidak dialami oleh nabi-nabi yang lainnya. Jadi Isra Mi'raj ini hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, peristiwa ini juga merupakan anugerah dari Allah karena ingin menghibur dan mengangkat derajat Rasulullah. Karena beliau pada bab yang pertama tentang hijrah ke Taif itu Nabi Muhammad kehilangan orang yang beliau cintai yaitu Siti Khadijah beserta pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian beliau dihibur oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, dalam Isra Mi'raj ini Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Ini sudah tertera pada Al-Quran yaitu surat Al-Isra ayat 1.
Nah, pada waktu Nabi Muhammad itu diisrokan di Masjidil Haram, beliau itu dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menuju ke Masjidil Aqsa dengan menaiki apa? Dengan menaiki buraq, yaitu kendaraan yang sangat cepat bagaikan kilat. Jadi cahaya terus dia itu kecepatannya itu seperti kilat, jalannya itu seperti kilat. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu, tadi dipimpin oleh malaikat Jibril. Sebelum Nabi Muhammad itu sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu singgah di beberapa kota. Yang pertama itu adalah kota Yasrib. Nah, sekarang itu disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Dan yang kedua itu adalah kota Madyan, yaitu tempat persembunyiannya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar tentara Fir'aun. Dan yang selanjutnya itu adalah Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Dan yang keempat itu adalah Baitul Lahmi, yaitu tempatnya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan yang selanjutnya itu adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Jadi kota Palestina ini merupakan kota ketiga tempat suci. Setelah kota Mekah, Madinah, baru Palestina. Nah, ketika beliau itu di Masjidil Aqsa, sebelum di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu mendapatkan ujian dari Allah melalui malaikat Jibril dengan menyajikan 2 gelas minuman. Yang pertama itu adalah minuman arak atau alkohol. Kalau di sekarang itu adalah minuman beralkohol. Yang kedua itu adalah yang berisi susu. Nah, tanpa ragu-ragu Nabi Muhammad itu mengambil gelas yang berisi susu karena Nabi Muhammad itu mengetahui kalau yang satunya itu adalah minuman berarak atau beralkohol, maka itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, saat itu juga malaikat Jibril itu berkata bahwa beliau itu telah memperoleh hidayahnya, dan malaikat Jibril itu memberi selamat atas ujian Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad telah melalui berbagai ujian yang telah diberikan oleh Allah. Nah, Rasulullah kemudian melanjutkan setelah beliau itu mendapatkan ujian dari Allah. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya itu naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7. Nah, yang pertama, langit pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak. Yang selanjutnya yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Sedangkan yang kelima itu beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang selanjutnya ke langit 7 itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah tingkatan-tingkatan langit mulai dari pertama sampai ke-7. Nabi Muhammad itu berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kejadian-kejadian selama Isra Mi'raj. Tadi selain Nabi Muhammad itu juga bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad itu juga menyaksikan beberapa kejadian yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, pada saat Isra Mi'raj itu ada berbagai gambaran hidup yang ada di dunia ini. Yang pertama, Rasulullah itu menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menunai hasil tanamannya sebagai gambaran orang yang membela agama Allah. Nah, ini ketika nanti kita di akhirat, kita
akan menunai hasil tanaman kita selama ada di dunia ini. Kita itu sudah bagaimana di dunia ini. Jika kita itu beramal baik, maka amal kita sekecil apapun amalan kita, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan yang kedua, Nabi Muhammad itu mencium wangi harum. Maksudnya di sini mencium wangi harum apa? Yaitu kuburan dari Masitoh beserta keluarganya. Karena dia itu sudah dibunuh oleh Raja Fir'aun, kemudian Masitoh beserta keluarganya itu tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah. Maka dari itu kuburan Masitoh beserta keluarganya itu berbau harum. Dan yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu diperlihatkan akan orang yang berperut sangat besar dan susah untuk berjalan. Nah ini merupakan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin kita itu harus menghindari riba agar kita nanti tidak menjadi orang yang celaka ketika kita di neraka. Nanti kita akan berperut besar dan susah untuk berjalan karena ini merupakan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Dan yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, ini ketika lidahnya itu sudah terpotong, kemudian lidah itu tersambung kembali, maka lidah itu akan berulang-ulang dipotong lagi, kemudian tersambung lagi, dipotong lagi, tersambung lagi, dipotong lagi, dan seterusnya. Kenapa ini? Karena ini adalah gambaran bagi orang dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Maka dari itu kita sebagai orang Islam sebisanya kita menghindari untuk membicarakan keburukan orang lain. Nah, yang selanjutnya yang kelima, Nabi Muhammad itu juga diperlihatkan beberapa orang yang membawa daging. Nah, kemudian daging-daging itu dibuang, ya, daging yang telah dibawa tadi dibuang, kemudian kemudian dia itu mengambil lagi daging, tapi daging yang telah busuk yang mereka makan, yang mereka ambil kemudian dimakan. Nah, ini merupakan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berzina. Dan yang selanjutnya, Nabi Muhammad diperlihatkan wajah para malaikat penjaga neraka. Nah, di sini penjaga neraka ini sangat menakutkan. Tidak lagi tersenyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Maka kita sudah bisa membayangkan kalau wajah para malaikat penjaga neraka itu sangat jahat, sangat menakutkan, sehingga kita itu merasa takut jika kita melihat para malaikat penjaga neraka. Dan yang selanjutnya yang ketujuh, Nabi Muhammad itu juga diperlihatkan orang yang ketika menoleh ke kanan itu tersenyum, dan saat menoleh ke kiri itu ia menangis. Nah, ini sudah jelas anak keturunan dari orang tersebut yang ada yang masuk ke surga dan ada pula yang masuk ke neraka. Maka kalau anak keturunannya itu mereka naik ke surga, maka dia menoleh ke kanan dan tersenyum. Jika anak keturunannya itu masuk ke neraka, maka ia akan menoleh ke kiri dan menangis. Nah, banyak peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nah, maka dari itu ini adalah suatu peringatan bagi manusia untuk tidak berbuat dosa. Karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, sesampainya dari langit ketujuh, Nabi Muhammad itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, ketika
setelah itu Nabi Muhammad itu menerima perintahnya, yaitu melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Ini kalau sholat wajib kita laksanakan 50 kali sehari semalam. Ini adalah perintahnya Allah. Kemudian Nabi Muhammad itu memohon keringanan kepada Allah. Kemudian Allah pun mengabulkannya, sehingga kita itu wajib melaksanakan sholat fardu itu 5 kali sehari semalam. Meskipun hanya 5 waktu atau 5 kali sehari semalam, berdasarkan dari pahala sholatnya kita itu sama seperti halnya kita melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Muhammad kemudian turun dan kembali lagi ke Mekah. Ya. Setelah itu, Nabi Muhammad itu menceritakan kepada kaumnya bahwa apa yang telah beliau lihat selama beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian dari beberapa penduduk itu masih banyak yang tidak percaya. Seperti halnya yaitu Abu Jahal, itu tidak percaya, justru malah marah kepada Nabi Muhammad. Seraya berkata, "Engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengar cerita karanganmu saja Muhammad. Sungguh ini hanya membuang waktu saja." Nah, ini merupakan Abu Jahal yang tidak percaya terhadap ceritanya Nabi Muhammad. Kemudian mereka selain Nabi Muhammad, selain Abu Jahal, ada beberapa kaumnya itu bertanya kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, kemudian Abu Bakar itu menjawab bahwa saya percaya dan yakin benar terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq, diberi gelar As-Siddiq yang artinya kebenaran. Nah, anak-anak, dari sini kita sudah tahu tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika pada tanggal 27 Rajab kita selalu memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, kita juga sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai gambarannya kita sesudah kita itu meninggal. Maka dari itu selama kita itu hidup di dunia, maka kita sebisa mungkin itu melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kita menaruh semua amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menghalangi atau terhindar dari segala siksaan yang berada di neraka. Sekecil apapun perbuatan kita, selama perbuatan itu tidak melanggar aturannya Allah, maka kita akan selamat. Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Selamat mengerjakan dan sukses selalu. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.